hati-hati loh ya. Ini jangan sampai ini dibelikan HP. Nggak boleh loh ya. Untuk tambahan modal kerja. Jangan dipakai untuk beli HP, jangan dipakai untuk beli pulsa. Bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah dijanjikan pemerintah untuk para pedagang kecil. Tujuannya agar pelaku usaha kelas mikro dan ultramikro tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Pada tahap awal, bantuan modal diserahkan langsung Presiden kepada sejumlah pedagang sejak pertengahan Juli lalu. Saparudin, pedagang buah di Pasar Gudang Areng Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat, adalah salah satu yang mendapatkannya. Hingga 12 Juli, udah sebulan yang lalu. Ini undangan? Ya, undangan. Pak Presiden? Bapak datang ke sana atau gimana? Saya datang ke sana, 24 juta. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Jangan-jangan Bapak beli pulsa lagi? Waduh, saya sama sekali tidak punya HP. Hanya untuk ini aja, penjualan dagang di gerobak saya ini aja. Saparudin berdagang buah sejak 13 tahun lalu. Seperti pedagang lainnya, ia pun terdampak pandemi corona. Penjualannya anjlok hingga 50%. Modal kerja yang diberi nama Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro sudah disalurkan ke 1 juta penerima. Di tahap pertama, pemerintah menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro. Tidak seberuntung Saparudin dan pedagang kecil lain yang sudah menerima bantuan Presiden, masih banyak pedagang kecil yang belum mencicipi bantuan untuk modal usaha. Tidak hanya banpres untuk pelaku usaha mikro, negara menggelontorkan dana triliunan rupiah sebagai stimulus ekonomi untuk UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga mengucurkan bantuan sosial modal kerja pedagang ultramikro dan mikro hingga 28 triliun rupiah. Ada lagi satu masalah lainnya adalah tumpang tindih antara satu program stimulus untuk UMKM dengan stimulus yang baru. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada satu keganjilan di mana sangat cepat disbursement dari uang yang ditransfer. Sementara apakah pemerintah benar-benar sudah melihat bahwa UMKM yang sama tidak mendapatkan bantuan dari relaksasi kredit UMKM sebelumnya? Nah, di sini ada loopholes-nya, ada resiko terjadinya moral hazard yang cukup besar. Jangan sampai mereka lagi yang sama yang mendapatkan bantuan berkali-kali, padahal ada 60 juta lebih ya UMKM yang bahkan sebagian besar mungkin tidak mendapatkan sama sekali baik relaksasi kredit maupun stimulus 2,4 juta ini. Pemerintah mengungkap realisasi stimulus UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional pun belum optimal. Sementara data jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bantuan modal dan bantuan sosial untuk biaya hidup kini menjadi hal paling penting untuk pelaku usaha kecil. Lantas bagaimana langkah negara memastikan program untuk menggenjot UMKM benar-benar dapat mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi? Kita tidak bisa pungkiri seperti yang saya katakan tadi, datanya kan tidak sempurna. Tapi kalau menurut saya, kalaupun double, nggak apa-apalah. Kita tetap bantu saudara-saudara kita yang di bawah. Yang penting jangan sampai ada korupsi. Itu loh, jangan sampai ada korupsi disalahgunakan oleh petugas, ya. Jadi uangnya itu sampai ke rakyat. Itu sebabnya kita usahakan kita memberikan itu melewati rekening bank. Kalau misalkan lewat petugas kan petugasnya bisa sunat itu yang kita harapkan, dan itulah sekarang juga diperbaiki secara masif. Sudah cukupkah ini membuat mereka bertahan di tengah pandemi corona? Ya, jadi ini dibuatlah mekanisme dan prosedur yang transparan dan akuntabel.
Meskipun toh itu rekening sudah dibuatkan, sudah di ini, tetapi perlu dilihat juga jangan sampai muncul rekening-rekening fiktif, rekening yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang pada ujungnya juga pelaku usaha mikro ini dijadikan kedok gitu loh, Mas, jadikan alibi saja untuk memperoleh keuntungan-keuntungan bagi kelompok ataupun tadi kata rentenir atau free rider atau calo-calo ya. Sekarang menurut saya ini memang ada lembaga mengawasi yang semacam tim cyber pungli itu untuk melakukan penindakan gitu, penegakan, karena kalau tidak jelas ini akan menjadi bancaan nantinya, Mas. UMKM ini kan tidak selamanya mikro, harusnya dia akan naik menjadi kelas kecil kemudian menengah ya. Semakin meningkat bisnisnya, dia naik kelas, harusnya semakin membutuhkan layanan keuangan yang lebih baik dengan bunga yang lebih kompetitif. Nah, jadi disinilah pentingnya program-program pendampingan dari pemerintah ini harus lebih optimal. Kemudian juga berkaitan dengan stimulus terhadap perbankannya itu sendiri untuk masuk ke dalam sektor UMKM, khususnya